Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Miss Eka akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari minggu lalu. Nah, temanya masih tema 3 yaitu makanan sehat dan subtemanya sudah naik. Kalau kemarin subtema 1, sekarang subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, khusus materi IPA-nya adalah gangguan-gangguan pada organ pencernaan manusia. Kak Miss Eka harap kalian menyimak video ini dengan baik karena Miss Eka akan menjelaskan materi tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, seperti biasa, nanti di akhir video ada tugas yang harus kalian kerjakan. Miss Eka harap kali ini kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada 1 orang atau 2 orang dari kalian yang tidak mengerjakan dan tidak mengumpul. Karena itu akan mempengaruhi keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas. Itu termasuk Miss Eka nilai. Kalau kalian tidak mengumpulkan ya nanti nilainya kurang. Itu ya. Oke, mari kita simak materi hari ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Miss Eka sudah tampilkan. Apa yang kalian lihat? Nah, di gambar itu ada seorang anak yang memegang perutnya. Oke, kalian pernah nggak sih merasa sakit perut? Miss Eka yakin kalian sudah pernah kan mengalami sakit perut? Bagaimana rasanya jika kalian sakit perut? Kalau Miss Eka lagi sakit perut, biasanya perutnya melilit-lilit, perih sekali. Terus, apa yang biasanya membuat kalian sakit perut ya? Nah, hari ini Miss Eka akan membahas semuanya tentang kenapa kita bisa sakit perut, apa penyebabnya, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sakit perut. Dan ada beberapa penyakit-penyakit lain atau gangguan-gangguan lain yang bisa menyebabkan kita sakit. Mari kita simak ya anak-anak. Oke, gangguan pada organ pencernaan manusia yang akan kita bahas itu antara lain ada diare, ada MAH, ada appendicitis atau radang usus buntu, kemudian ada konstipasi, disentri, sakit gigi, dan sariawan. Masing-masing dari gangguan-gangguan ini nanti Miss Eka akan jelaskan satu persatu. Yang pertama akan Miss Eka bahas adalah diare. Diare adalah keadaan di mana penderitanya akan mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali sehari. Jadi kalian sering buang air besar, ya. Nah, penyebabnya ini apa? Penyebabnya ini adalah karena bisa saja keracunan atau mengkonsumsi makanan yang kotor. Jadi bisa saja itu sudah sebelumnya ada lalatnya atau makanannya itu tidak bersih pada saat memasak sebelumnya itu kurang dicuci dengan bersih atau kurang matang. Bisa saja juga udah dihinggapi lalat. Itu adalah salah satu beberapa ciri dari makanan-makanan yang kotor. Nah, kalian juga tidak boleh jajan sembarangan ya, karena jajan-jajan yang sembarangan atau yang sudah terkena udara luar, biasanya ada debu. Nah, debu-debu ini membawa bibit-bibit penyakit yang dapat menyebabkan kalian diare gitu ya. Jadi kemudian diare ini kalau dia terjadi dalam kurun waktu yang lama, dia akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih? Dehidrasi itu keadaan tubuh di mana kekurangan cairan karena airnya itu sering kita keluarkan tetapi tidak ada asupan air yang masuk sehingga kita bisa saja dehidrasi atau kekurangan air. Nah, kalau kondisi tersebut tidak tertolong atau terjadi dehidrasi yang berlebihan, maka juga dapat menyebabkan kematian. Jadi, kalian harus berhati-hati ya menjaga kesehatan kalian. Nah, untuk pencegahannya, untuk mengatasi dehidrasi tadi, nah obat diare atau pertolongan pertama diare itu bisa dilakukan dengan cara meminum oralit. Nah, oralit ini bisa saja didapatkan dari dokter
atau puskesmas gitu ya. Tetapi untuk penanganan pertama, kalian juga bisa buat oralit sendiri ya dengan cara mencampurkan garam dan gula serta air hangat. Nah, kemudian diminum. Oke, itu dapat memulihkan keadaan atau itu juga bisa jadi pertolongan pertama saat kalian mengalami diare gitu ya. Oke. Yang kedua adalah MAH atau radang pada lambung. MAH adalah kondisi di mana terdapat radang atau luka pada lambung yang disebabkan oleh produksi asam klorida atau HCl yang berlebihan. Nah, kalian ingat kembali nih, kalau lambung itu adalah sebagai kelenjar yang menghasilkan HCl dan dua enzim yang lainnya, yaitu ada pepsin dan renin. Nah, si asam klorida ini fungsinya adalah untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman ya yang masuk bersama makanan. Nah, si asam klorida ini dia itu kerjanya tepat waktu ya. Jadi dia itu punya waktu-waktu tertentu di mana kalau dia waktunya bekerja, maka dia akan banyak atau melapisi dinding si lambung ini gitu kan. Nah, kalau kalian tidak makan secara teratur atau jedanya terlalu panjang makannya sehingga yang seharusnya si HCl atau asam klorida ini bekerja untuk meremas-remas makanan, untuk menyerap atau mengasamkan makanan ya. Jadi dia nggak bisa bekerja, tapi dia tetap meremas makanan walaupun tidak ada makanannya kalau kalian terlambat makan. Nah, apa akibatnya kalau dia tetap meremas makanan tetapi tidak ada makanannya? Jadi remas-remasannya itu dapat menyebabkan luka pada si lambung. Karena dia harusnya kan meremas ada makanannya. Karena kalian terlambat makan kan kosong lambungnya. Sehingga tidak ada yang diremas akhirnya menyebabkan si lambung itu terluka. Jadilah radang gitu ya. Nah, makanya biasanya orang penderita MAH ini biasanya merasakan perih yang sangat hebat ya. Nah, itu seperti yang Miss Eka katakan tadi penyebabnya adalah terlambat makan atau bisa juga stres atau cemas yang terlalu berlebihan. Kemudian kelelahan bekerja juga termasuk ya. Nah, gejalanya adalah perut terasa perih, mual, dan kembung. Nah, untuk pencegahannya apa? Ya tentunya pencegahannya adalah makan yang teratur. Oke, jangan terlalu cemas atau tidak boleh terlalu kelelahan. Jadi kita boleh bekerja atau melakukan aktivitas, tapi ada waktu-waktunya. Sama kayak kalian main games. Jadi kalian main games itu boleh, misalnya tidak pernah melarang kalian untuk tidak main game, tetapi yang penting tahu waktunya. Kalau main game ya oke, main game hanya 1 jam 2 jam oke lah. Habis itu tahu waktu, oh aku harus makan, aku harus mandi, aku harus tidur istirahat. Nah itu yang lebih baik. Nah segala sesuatu yang tidak teratur itu menyebabkan tubuh kita jadi malas, jadi tidak terbiasa untuk teratur gitu loh. Jadi sama seperti belajar, supaya kalian itu suka belajar, jadi buatlah tubuh kalian tetap belajar. Itu memang agak sulit ya, karena ada gangguan mainan lah, atau bermain sama teman lah, atau diajak teman. Nah, kalian harus punya kekuatan untuk, enggak, aku mau istirahat sekarang, aku mau belajar sekarang, aku mau makan sekarang, oh aku mau mandi sekarang. Jadi kalian tahu waktunya. Sama dengan si asam klorida ini, dia kan bekerja tepat waktu, dia nggak mau lelet, dia on time, dia nggak suka jam karet. Jadi kalau kalian terlambat makan ya dia akan tetap bekerja walaupun nggak ada makanannya. Risikonya adalah terjadinya radang dan luka pada lambung. Yang selanjutnya adalah appendicitis atau radang usus buntu. Jadi appendicitis ini adalah peradangan yang terjadi pada umbai cacing atau appendix karena infeksi bakteri. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang saya sudah tampilkan. Jadi appendix atau umbai cacing atau usus buntu ini adalah bagian dari usus besar, tetapi dia nggak punya saluran lagi, jadi disebutlah usus buntu. Jadi dia ada kayak seperti cacing, makanya disebut dengan umbai cacing ya. Nah, dalam keadaan normal, maka dia
bentuknya tetap kecil, tetapi dalam keadaan dia iritasi atau radang, biasanya dia akan membengkak dan menyebabkan nyeri hebat pada perut. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ini kalau kalian makan makanan yang keras, kemudian biji-bijian seperti biji cabai gitu ya, yang tidak kunyah dengan halus atau tidak. Jadi sehingga dia masuk ke dalam situ, ke dalam usus buntu itu dan menyebabkan iritasi, jadi pembusukan dan iritasi. Nah, itu biasanya menyebabkan rasa perih yang hebat. Kalau kita semakin kita tekan semakin hebat rasa sakitnya. Nah, biasanya untuk kasus appendicitis ini biasanya diobati dengan operasi kecil. Jadi diputus usus umbai cacingnya itu diputus karena memang sebenarnya itu setiap manusia punya satu. Jadi dia sebenarnya tidak ada, setahunya Miss Eka dia nggak ada fungsinya ya. Tetapi mungkin itu karena struktur dari kita nggak tahu dari Tuhan, dia punya struktur seperti umbai cacing itu. Jadi ketika ada iritasi ya itu bisa dipotong dengan operasi kecil gitu ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengalaminya. Kalau Miss Eka sih belum pernah ya kayak gitu ya. Selama ini kalau makan ya harus dikunyah dengan halus sehingga tidak sampai yang keras-keras itu masuk ke dalam umbai cacing gitu ya. Kemudian jadi ya itu pesannya sih makan yang halus. Jadi dikunyah dengan halus. Kalau bisa sih 32 kali ya. Selanjutnya adalah penyakit atau gangguan tifus. Tifus adalah peradangan pada usus halus. Nah, biasanya peradangan pada usus halus ini atau tipes ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Salmonella typhosa. Nah, biasanya Salmonella typhosa ini berada pada makanan dan minuman yang tidak bersih, sehingga dia mengandung bibit-bibit bakteri Salmonella typhosa. Nah, gejalanya biasanya lemas, mual, demam tinggi, dan disertai diare. Biasanya kalau ini sudah berlangsung lama ya, jadi harus dirawat di rumah sakit yang secara intensif gitu supaya dokternya yang lebih menangani untuk si tifus ini. Kalau menurut Miss Eka biasanya kalau yang dari bakteri ini biasanya dikasih antibiotik supaya si bakteri-bakteri ini mati di dalam si usus sehingga tidak membuat radang-radang yang lain gitu ya. Selanjutnya adalah konstipasi atau nama lainnya adalah sembelit atau orang lain bilang juga susah buang air besar. Jadi konstipasi adalah gangguan di mana susah buang air besar. Jadi kalau kita punya perasaan rasa sakit mau ke toilet buang air besar ya, tetapi pada saat kita mau buang air besarnya itu ternyata sulit untuk dikeluarkan. Nah, itu bisa juga disebabkan karena kita memakan makanan yang kurang serat. Nah, makanan yang berserat itu yang kayak gimana sih? Makanan berserat itu biasanya serat itu terdapat pada sayur, buah-buahan, dan biji-bijian. Nah, oleh sebab itu, Miss Eka sarankan pada kalian, kalau yang dari kalian itu yang nggak suka buah, sayur, cobalah sekarang latihan untuk memakan sayur dan buah, karena itu penting. Kalau kalian sukanya sama ayam aja, nugget aja, coba sekarang kalian latih bagaimana kalian harus suka sama sayur, sama buah, gitu ya, supaya itu tidak menyebabkan gangguan sembelit, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah disentri. Ya, disentri ini adalah gangguan yang menyerang pada usus. Gejalanya biasanya muntah, buang air besar juga secara terus-menerus yang disertai ada darahnya. Nah, penyebab yang ini adalah makan makanan yang mengandung jadi makan makanan yang kotor yang mengandung bakteri Shigella dan Anthomoeba histolica. Nah, biasanya pengobatannya oleh dokter biasanya ditangani dengan dokter akan diberikan antibiotik, tetapi itu enggak itu harus resep dokter ya, jadi antibiotiknya. Jadi untuk menghindari kita disentri, maka kalian harus makan makanan yang terhindar dari bibit penyakit gitu. Kemudian sakit gigi. Misalkan akan bertanya nih, pernah nggak sih di antara kalian yang mengalami sakit gigi? Sakit gigi itu bisa berupa gigi yang lubang
atau bisa saja karena giginya mau tanggal itu mau lepas gitu ya. Jadi bisa kerasa pasti di antara kalian pernah merasakan nyeri pada gigi. Nah, bisa saja karena memang lubang, karena makanan, atau karena susu, bisa juga karena susu itu mengandung gula, kadang-kadang bisa menyebabkan karies sehingga lama-lama lubang. Atau bisa juga disebabkan karena kalian malas gosok gigi dan berkumur, sehingga makanan-makanan itu masih bersisa di dalam sela-sela gigi. Nah, karena masih ada sisa-sisa makanan di sela gigi, jadi bakteri itu suka ke situ, sehingga menyebabkan lubang-lubang pada gigi, gitu ya. Nah, biasanya nyeri pada gigi ini nggak bisa langsung kalian kok dia terjadinya sangat hebat dan nyeri sekali, biasanya menyebabkan kalian pusing juga ya, pusing gitu ya, karena dia langsung terbawa oleh saraf. Jadi itu lebih baik kalau kalian merasa nyeri pada gigi, kalian bawa ke dokter gigi yang lebih tahu penanganannya atau pengobatannya, karena gigi ini berhubungan dengan saraf juga. Itu. Kemudian penyakit atau gangguan yang selanjutnya adalah sariawan. Nah, Miss Eka yakin di antara kalian ini pasti pernah mengalami sariawan. Nah, sariawan ini adalah radang atau luka yang biasanya terjadi pada bibir ataupun lidah kadang-kadang ya. Nah, itu bisa disebabkan karena kekurangan vitamin C atau kadang-kadang tuh karena pada saat menggosok gigi itu terlalu kuat, atau bisa juga pada saat kalian makan kegigit. Nah, terjadilah luka gitu ya. Nah, biasanya rasanya tuh perih dan kadang-kadang susah untuk makan gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang penanganannya bisa kalian makan makanan yang mengandung vitamin C atau juga memberi obat sariawan supaya kalian bisa makan berbicara tidak terganggu oleh si sariawan ini. Nah, tadi itu adalah berbagai macam gangguan atau penyakit yang penyebabnya berbeda-beda ya. Nah, Miss Eka akan bahas secara umum nih penyebab-penyebab gangguan pada pencernaan. Yang pertama adalah faktor pola hidup yang tidak sehat. Jadi, pola hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Satu, suka pilih-pilih makanan, gitu ya. Jadi, kalau kita pilih-pilih makanan, kadang-kadang, terutama untuk seusia kalian ya, Miss Eka yakin, nggak suka makan sayur. Padahal di sayur itu terdapat banyak serat. Nah, kalau kita makan makanan yang tidak berserat, akibatnya adalah sembelit, susah buang air besar. Kemudian, kalau di antara kalian suka makan makanan yang terlalu pedas, ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada lambung karena lambung tidak bisa mentolerir makanan yang terlalu pedas. Atau kadang-kadang, umpamanya nih, Miss Eka mampu makan makanan pedas dan tidak ada efeknya apa-apa. Tetapi bisa saja orang lain makan pedas, perutnya langsung sakit. Jadi setiap tubuh manusia itu mempunyai struktur pencernaan yang berbeda-beda, yang tidak sama. Dan dia punya batas toleransi terhadap pedas, terhadap asin, terhadap manis, dan sebagainya. Itu juga berbeda-beda. Jadi cara beradaptasinya tubuh kita juga berbeda. Tidak bisa disamakan satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Tapi daripada kalian, aku tuh bisa makan pedas, kalau nggak percaya nanti nggak kenapa-napa. Tapi alangkah baiknya kita menjaga tubuh kita agar tetap selalu sehat, karena kita menggunakan tubuh kita nggak hanya sekali dua kali, tetapi sepanjang tuh kita hidup kita menggunakan organ tubuh kita ya, terutama makanan. Kalau kita organ kita salah satu dari pencernaan kita rusak, susah dong kita menyerap makanan gitu ya. Nah, seharusnya kita nggak usah tidak boleh memilih-milih makanan. Kita seharusnya memilih makanan-makanan itu dengan syarat satu, bersih, dua, bergizi, ketiga, seimbang. Apa sih artinya ketiga itu? Nah, makanan bersih adalah makanan yang terhindar dari bibit penyakit. Jadi sebelum dimasak dicuci dulu, kemudian dimasak dengan hingga matang ya. Contohnya kalau kita masak ayam, jadi ayamnya itu benar-benar dimasak di air yang suhunya 100 derajat supaya bakteri-bakteri itu mati gitu ya. Nah, sehingga kita nggak ngerasain sakit perut gitu.
Kemudian, kenapa sih makanan itu harus bergizi? Ya, karena setiap makanan itu mengandung gizi. Apa itu gizi? Gizi itu kandungan makanan ya. Ada yang mengandung karbohidrat, ada yang mengandung protein, ada yang mengandung lemak, ada yang mengandung vitamin, dan ada yang mengandung mineral. Nah, karbohidrat itu berperan penting nih untuk menghasilkan tenaga pada tubuh kita. Kemudian kalau protein, dia sebagai zat pembangun yang membangun tubuh kita, membentuk sel baru gitu ya, mengganti sel-sel yang rusak gitu. Kemudian kalau lemak ini melindungi tubuh kita dari kedinginan ya, dan juga sebagai cadangan makanan kalau tidak ada karbohidrat, jadi bisa menggunakan lemak. Kemudian ada vitamin. Vitamin ini sebagai zat pengatur tubuh kita. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Itu mempunyai fungsi masing-masing. Ada yang baik buat kulit, ada yang baik buat mata, ada yang baik buat kesehatan gigi, menjauhkan dari sariawan, ada yang mencegah kemandulan, ada yang mensehatkan kulit, ada yang membantu pembekuan darah, gitu ya. Nah, itu pentingnya dari vitamin. Kemudian ada mineral. Mineral itu bisa saja kayak yodium, mencegah gondok. Kemudian ada zat besi untuk membangun atau membantu tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah. Nah, itu penting. Mineral juga seperti air H2O itu berfungsi untuk melarutkan sari-sari makanan dalam tubuh kita, gitu ya. Kalau nggak ada air ya kita dehidrasi, jadi masalah lagi, jadi penyakit lagi atau gangguan lagi gitu. Kemudian kenapa sih makanan itu harus bergizi seimbang? Artinya seimbang apa? Artinya seimbang itu setimbangan gitu ya. Jadi dia nggak ada yang banyak, tidak ada yang sedikit. Jadi setiap orang itu punya takarannya masing-masing. Jadi kita seberapa banyak kita harus makan karbohidrat, seberapa banyak kita harus makan protein, seberapa banyak kita harus makan lemak, vitamin, dan mineral, itu ada porsinya masing-masing. Nah, kalau diantara kalian tuh makannya terlalu banyak lemak, terus apa yang jadinya? Biasanya tandanya kegemukan karena kebanyakan lemak. Kalau kita makannya karbohidrat semua, contohnya kalian makan mie, ya kan? Habis itu ada nasinya. Coba bayangkan, mie itu sudah karbohidrat, nasi karbohidrat, ditambahin perkedel jagung lagi, karbohidrat lagi. Itu artinya apa? Berarti karbohidratnya terlalu berlebih, gitu ya. Yang segala sesuatu yang berlebih juga tidak baik. Begitu juga vitamin. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung vitamin, maka tubuh kita juga akan merespon, jadinya ada gangguan yang namanya hipervitaminosis. Itu ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan dan kekurangan itu tidak baik. Yang baik bagaimana? Seimbang, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya hidup organ pencernaan. Jadi gaya hidupnya itu adalah olahraga. Jadi selain kita memakan makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang, kita juga harus diimbangi dengan olahraga. Karena dengan olahraga, tubuh kita itu dilatih untuk melakukan aktivitas gitu ya, nggak diem aja. Jadi dia tidak akan kaget ketika dia menghadapi suatu kerjaan, contohnya kalau kita sering olahraga, ya kan? Kemudian dalam tubuh kita dia bekerja karena kita sering olahraga, seluruh tubuh kita bergerak, gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau kita tidak pernah bergerak, kemudian tubuh kita nggak beraktivitas, jadi aktivitasnya itu kecil. Ketika ada makanan yang perlu aktivitas banyak, dia kaget, ya. Jadi disitulah fungsi dari olahraga, keterbiasaan, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu bagaimana cara kalian untuk menjaga lingkungan kalian tetap bersih, terhindar dari bibit penyakit. Jadi kalian harus buang sampah jangan sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempatnya karena sampah itu mengandung banyak kuman. Kalau di sana ada lalatnya terbang ke makanan, habis itu kalian makan, nah jadilah diare ya. Kemudian air yang dikonsumsi mengandung bakteri sehingga menyebabkan diare. Nah, diusahakan sumber-sumber air itu harus terhindar dari bakteri-bakteri berbahaya.
Oleh sebab itu, kenapa sih dilarang kita membuang sampah sembarangan ke dalam sungai? Karena sungai itu sumber air ya. Kalau sumber airnya kotor, gimana kita bisa menggunakan air itu untuk mandi, masak, mencuci ya? Jadi bibit penyakit buat tubuh kita. Kemudian bisa juga adanya pengaruh pestisida. Pestisida itu apa sih? Pestisida itu adalah suatu zat kimia yang digunakan untuk membasmi serangga atau hama maksudnya gitu ya. Jadi membasmi hama supaya si buah sayur itu tidak dimakan oleh ulat atau hewan-hewan hama yang lain, maka disemprotkan sama pestisida. Nah, tetapi dampaknya kemana manusia? Ketika buah dari tumbuhan-tumbuhan itu atau sayurnya itu kita konsumsi dan kita tidak cuci dengan baik, jadi pestisidanya masih nempel di permukaan sayur sama buah tadi. Nah, kalau kita makan berarti pestisidanya kita telan dong dalam tubuh kita. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada penyakit yang kayak sekarang kanker, tumor dan sebagainya ya. Penyakit yang macam-macam itu karena kita tidak menjaga makanan kita dengan baik, yang sehat, bergizi dan seimbang. Nah, Miss Eka harap dengan video yang Miss Eka kasih ini tentang penerangan gangguan-gangguan pencernaan dan beberapa penyebab umum dari gangguan pencernaan dapat membantu kalian untuk memahami materi, gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa buka buku di LKS dan di buku paket MBP. Di sana ada materi-materinya juga. Sebenarnya Miss Eka juga ngambilnya dari sana, tapi mungkin ada beberapa kata atau beberapa tambahan yang mungkin bisa kalian catat ya. Gitu. Oke, seperti biasa, di akhir video Miss Eka akan memberikan tugas. Tugasnya nggak banyak sih ini, jadi Miss Eka harap nggak ada yang mengeluh, tugas lagi. Jangan gitu ya, tetap semangat. Ini untuk menguji kalian, apakah kalian sudah menyimak video Miss Eka dengan paham atau belum. Kalau belum paham atau ada yang ditanyakan, kalian bisa menanyakan sama Miss Eka. Nah, tugas kali ini kalian mengerjakan LKS tema 3 subtema 2 ya, halaman 72. Jawaban itu bagian IPA aja ya. Jawaban ditulis di buku latihan, kemudian difoto kirim ke Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 8 malam. Oke. Kemudian jangan lupa kirim foto saat kalian mengerjakan. Oke? Sekian video Miss Eka kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.